suatu ajaran kayak ini pada di sini menceritakan kepada Nabi Adam, menceritakan lagi Nabi Adam ini menceritakan lagi kepada Syubah, lalu Syubah menceritakan lagi kepada Sayyar Abul Hakam. Sayyar Abul Hakam ini berkata, mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hazim ini lagi mendengar lagi Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah mendengar lagi Nabi berkata, yang perkataannya ini, siapa yang berhaji dengan Allah, kemudian dia tidak berbuat zina, tidak berbuat hubungan suami istri dia, dan tidak berbuat kefasikan, berbuat dosa besar, maka dia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Jadi kalau kita berhaji niat haji karena Allah dan tidak melanggar larangan yang Allah tadi sebutkan berzina dan kefasikan, maka nanti pulau itu seperti hari ketika kita itu ibunya ketika seperti hari ketika ibunya melahirkannya dalam keadaan suci gitu. Nah, ilustrasi dari sini adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari ini tahu kepada ini gurunya Adam, terus ada juga tahu kepada gurunya Syubah, dan Syubah juga menceritakan lagi kepada gurunya Sayyar Abul Hakam, menceritakan lagi kepada Abu Hazim, dan menceritakan lagi kepada Abu Hurairah, dan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Hubungan saling menyambung ini antara satu perawi dengan perawi lain yang nanti akan sampai kepada matan hadis, yaitu sanad. Nah, sanad ini membahas para perawinya itu, apakah perawinya itu adil atau tidak, perawinya dhabit atau tidak, terus perawinya itu dusta atau tidak. Itu menceritakan tentang sanadnya. Kalau matanya menceritakan redaksi dari redaksinya itu cacat atau tidak, terus perawinya itu jangkal atau tidak ada jalur lain. Pembagian ilmu hadis itu ada dua, riwayat dan diroyah. Riwayat ini mempelajari ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan, perbuatan, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Nah, dari objek pembahasan ini, di sini tuh menerangkan kayak sifatnya kayak diri Nabi gitu ya, kayak diri Nabi. Riwayat itu kayak mempelajari tentang diri Nabi, tentang periwayatannya diri Nabi. Tentu saja periwayatannya itu ada yang meriwayatkannya, yaitu disebut dengan perawi. Kemudian hadis riwayat ini tidak hanya memfokuskan kepada matan, hanya meneliti ilmu tersebut itu tidak, tanpa meneliti ilmu tersebut itu sahih atau tidak sahih, karena ini bukan ranahnya dari pengertian mempelajari ilmu riwayat. Riwayat itu mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macam.
kedua, membaca hadis kepada guru. Terus dan guru itu mendengarkan sambil meluruskan bacaan murid tersebut. Itu dinamakan metode qiraah. Selanjutnya ada metode ijazah, yaitu guru ini tuh memberikan izin kepada muridnya itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi bukan sembarang guru itu milik ya. Kayak muridnya itulah yang harus ngerti gitu ya, udah paham. Jadi gurunya itu memberikan izin untuk si murid ini menyampaikan kepada orang lain. Terus macam-macamnya periwayatan ini bersambung atau terputus, kayak tadi macam-macamnya. Yang di awal itu kan periwayatannya tersambung ya, dari Abu Hurairah lanjut ke Adam, terus lanjut ini sampailah kepada Nabi. Terus hukum-hukumnya itu ada hadis yang diterima atau ditolak karena dia itu kalau ditolak itu karena hadisnya itu tidak dobit. Hadisnya itu dobit biasanya kalau ditolak hadisnya dobit. Terus kita tahu perawinya siapa, sanadnya dari siapa gitu. Terus keadaan syarat perawi dan syarat-syarat mereka, sifat perawi dan biografinya. Nah, kita juga harus tahu sifat perawinya itu adil atau tidak gitu. Terus biografinya harus tahu lahirnya di mana, namanya siapa, nama orang tuanya siapa, wafatnya di mana, gurunya siapa, muridnya siapa, itu biografinya harus tahu. Macam-macam periwayatan. Bentuk pembukuannya ini kayak bentuk pembukuannya. Bentuk pembukuannya itu kayak buku muwatta, terus musnad, jami, sunan dan lain-lain. Nah, lanjut hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan adalah istilah-istilah ahli hadis. Ada istilah yang dipakai hadis dalam penelitiannya, yaitu ada istilah hadis, kayak ada istilah hadis, sunnah, khobar, asar, mutawatir, dhaif, sahih dan lain-lain. Pembagian ilmu hadis di riwayat ini, objek pembahasannya itu meneliti kepada sanad dan matanya. Terus kualitas hadisnya itu diterima atau ditolak, atau bisa disebut dengan hukum. Kalau riwayat ini bacanya atau kayak gitu. Jadi dengan kata lain, ilmu hadis di riwayat itu inputnya setelah diteliti akan menghasilkan output. Jadi dari riwayat itu, walaupun kedua hadis tersebut ada perbedaannya ya, tapi mereka itu tidak bisa dapat dipisahkan. Ibaratnya riwayat itu kayak fikihnya dan di riwayat itu kayak usul fikihnya, atau riwayat itu sebagai tafsirnya dan di riwayat itu sebagai ilmu tafsirnya. Dilanjutkan materi yang disampaikan oleh Rizana ya. Jadi di sini ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat atau hadis itu sendiri, dan ilmu hadis riwayat atau ilmu hadisnya kayak dasar hadisnya gitu. Di sini ada beberapa periode. Ada beberapa periode di sejarah ini, yaitu periode Nabi Muhammad SAW, lalu sahabat, tabi'in, tabi'in, lalu setelah tabi'in. Jadi itu berarti ada 5 periode ya sejarah perkembangan ilmu hadis dan ilmu hadis di riwayat Ibrahim. Di sini aku mau bandingin riwayat dan riwayat. Jadi
Jadi itu pada saat periode Nabi hadis itu dilarang, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kenapa kayak gitu? Karena hadis sama Al-Quran itu sama-sama ditulis dengan bahasa Arab. Lalu tapi larangan ini tuh masih bersifat kondisional karena sahabat sendiri juga memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Jadi tuh di sini Nabi bolehin tapi bersifat kondisional, jadi boleh nggak boleh gitulah intinya. Nah terus kalau di riwayat karena hadis sudah ada di dasar-dasar ilmu hadis, yaitu di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Lalu yang kedua ada periode sahabat. Di sini disebutkan dengan masa pembatasan riwayatan, yaitu atau taklil ar-riwayah. Di sini dibatasi periwayatan karena masyarakat, karena adanya konflik politik dan maraknya hadis palsu di sini. Jadi dibatasilah periwayatannya agar tidak lebih maraknya konflik politik. Nah, lalu muncullah riwayat ilmiah. Terus di sini sih riwayat sama aja, sama-sama timbul secara lisan. Lalu syaratnya juga sama, periwayatannya harus disertai saksi berupa bersumpah dan sanad. Jadi harus benar-benar dari dari orang yang tepat lah, pokoknya harus yang mau dipercayai dan yang disumpah dan sanad. Lalu yang ketiga ada periode tabi'in. Di sini hadis tulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Periode ketiga hadis yang muncul adalah Muhaf, Musannaf, Musnad, penulisan hadis. Nah, Musnad. Terus penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Jadi tuh di periode ini tuh hadis tuh masih bercampur dengan perkataan sahabat, kayak contohnya perkataan Umar gitu. Lalu timbullah secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu lain. Hadisnya itu masih bercampur dengan ilmu fikih, kayak yang ada di sini dari fikih, kitab al-Umm dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Lalu yang keempat ada periode tabi'in, yaitu masa pembahasan atau penjayaan modifikasi hadis. Masa literasi penulisan hadis di sini itu dipisahkan dari perkataan fatwa dan sahabat. Jadi di masa tabi'in ini hadis itu sudah terpisah dengan ilmu lain tapi belum menyatu. Dan masa kualifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Terus muncullah kita semua hadis seperti At-Takhir, Al-Khabir, karya Bukhari, Tawabaqat, At-Tabi'in, karya Muslim dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada periode setelah tabi'in, yaitu penulisan hadis lebih sistematik, lalu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Muncullah kitab Mustadak, Syarah, Ikhtisar dan lain-lain. Lalu kitab ilmu hadis pertama Al-Muhadis Al-Fasil, Bayan An-Nawawi wa Al-Wa'i, karya Kamal Murmuz. Ya gitu ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kita briefing dulu ya. Apa ngantuk boleh? Boleh. Kali ini kita briefingnya tentang kelipatan ya. Misal data ini kelipatannya di belakang, dari sini ke sini. Kebalikan ada di kita itu. Oke, aja. 1, 2, 3, 4. Ayo. 8, 10, 11, 13. Yeay. Lebih kencang ya? Lebih kencang. Sekarang mulainya dari tengah. Sini. 1,
Iya Pak Om. Semua ya? Bareng-bareng ya? Yuk, satu. Semuanya bantu tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Soalnya udah dari namanya Lola di sini. SMA Lola ya jaringannya. Lagi dosa. Kenapa kan kata ini? Baju, cinta baju. Trompet. Ayo siapa yang bilang tadi? Kayak apa lagi ya? Burung. Apa ya tadi? Saling, tacinya saling. Coba. Saling, taci enggak? Taci. Saling taci. Iya. Itu apa? Ya boleh. Iya. Malah kita yang cari ya, cari yang paling semua. Beda. Kelapa, taci enggak? Enggak. Oh, enggak. Kelapa enggak taci. Kelapa. Enggak. Iya, Enggak. kelapa. Tadi pertanyaannya kenapa ayam cacing? Apa bedanya dengan kelapa? Yang belakang. Laptop. Cacing nggak? Oh, Lampu, cacing lampu. Ini ada permainan baru. Jadi dulunya tuh perhatikan katanya. Misalnya ada berapa nyamuk yang ditangkap? 3. Salah.
Kenapa nama saya Nafisa Kali? Izin bertanya, apa yang akan terjadi apabila hadis tidak ada sanadnya dan mengapa sanad menjadi pertimbangan utama dalam mengamalkan suatu hadis? Ya. Terus kenapa sanadnya itu menjadi pertimbangan? Karena suatu berita yang dinyatakan seorang sebagai hadis itu, tetapi karena tidak ada sanad, tidak memiliki sanad, maka ulama hadis tersebut itu tidak dapat menerima hadis tersebut. Mengapa hadis harus diketahui sanad dan rawinya? Pertama itu supaya hadisnya itu kuat ya, memperkuat hadis. Terus sanadnya juga nggak sembarangan gitu aja, supaya tidak sembarang yang membuatnya. Here, make Knock it off at your Di kesunyian malam ini ku datang menghadap